Bapak Ibu saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Semoga sehat semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingat tahun 2007 itu sebelum saya ditahbiskan menjadi diakon di Jakarta, itu saya sempat kursus menyupir mobil resmi. Saya membayangkan awalnya ketika awal-awal diajari itu saya akan dibawa ke lapangan gitu. Lalu diajari itu mesinnya dulu, maju mundur dan sebagainya. Tapi ternyata tidak. Waktu itu yang mengajari langsung mengatakan kita langsung masuk ke jalan. Bisa dibayangkan jalan di Jakarta itu ramai, macet. Lalu pesannya hanya satu, jangan panik, ikuti saja barisan yang ada di depannya, jangan buat barisan. Lalu ada peristiwa yang menurut saya menarik itu, karena mengalami sendiri maka ini bisa saya ceritakan begini. Ketika macet di jalan, itu kan berhenti total itu, dan itu bisa jejer 4 atau 5 itu satu baris itu. Ada yang ngawur, ada yang setia barisan, ada yang enggak. Lalu jalan, kalau jalan pelan gitu, saya sudah mulai keringatan itu. Ketika mobil saya diam, itu ternyata yang kiri kanan sudah mulai jalan bareng pelan-pelan. Lalu saya panik karena saya merasa mobilnya itu malah mundur gitu. Saya injak rem kencang-kencang gitu sampai terantuk begitu. Ternyata tidak mundur sebenarnya, karena yang kiri kanan saya itu jalan bareng, maka seolah-olah mobil saya jalannya mundur. Jadi ini mungkin hanya seperti tipuan mata saja, tetapi itu pasti akan dialami kalau saudara-saudari juga berada dalam kemacetan begitu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itu kalau kita di jalan, tetapi dalam kenyataan hidup kita memang bisa jadi demikian kalau kita renungkan secara sederhana. Artinya begini, kalau hidup kita entah itu secara jasmani ataupun rohani itu tidak mau maju, maka pasti kita hanya mandek atau mundur, ya kan? Kalau kita itu tidak mau maju, orang lain yang maju. Kalau kita itu tidak mau belajar, pasti kita ketinggalan. Kalau kita itu tidak peka, maka hati kita akan tumpul. Kalau kita tidak belajar menjadi orang baik, maka ya akan begitu-begitu saja. Maka saya kira bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kepada kita dengan sangat sederhana. Misalnya dalam kitab Yesaya, kita itu diberi kepercayaan banyak oleh Tuhan. Digambarkan kita itu seperti kebun anggur atau bahkan penggarap-penggarap kebun anggur itu. Ada banyak hal yang diberikan kepada kita sebagai lambang kasih karunia dan berkat Allah kepada hidup kita. Tetapi yang sering kali tidak kita perhitungkan adalah Tuhan yang punya kebun anggur itu atau Tuhan sendiri akan membuat perhitungan di akhir. Kadang-kadang kita kan santai, diam, sudahlah, begini-begini saja cukup gitu. Maka ketika Tuhan membuat perhitungan kepada kita, bisa jadi kecewa. Mengapa? Karena kita tidak menghasilkan anggur yang manis seperti yang diharapkan Tuhan, tetapi yang kita hasilkan adalah anggur yang masam. Masam itu kan menjadi lambang sesuatu yang tidak enak yang kita berikan kepada Tuhan, kepada orang lain. Maka saya kira ini juga menjadi kritik, menjadi permenungan bagi kita. Bagaimana perjalanan hidup kita? Bagaimana perjalanan hidup rohani kita? Apakah sudah menghasilkan buah yang baik atau belum? Karena bisa jadi kalau kita itu tidak maju atau bahkan kita mundur, relasi kita dengan orang lain dan relasi kita dengan Allah juga rusak. Karena akhirnya kita tidak memiliki apa-apa, atau karena kita tidak maju dalam hidup rohani, kita bisa memandang orang lain itu menjadi iri. Loh, kok orang lain bisa begitu? Kalau hanya diam tidak masalah, tetapi seringkali iri itu membuat kita akhirnya ingin menguasai orang lain, atau bahkan ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Itulah yang menjadi dosa. Atau bahkan dalam relasi kita dengan Tuhan, kita akhirnya menuntut banyak. Kita mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan tidak memberi. Padahal ada begitu banyak sudah diberikan kepada kita, tetapi kita tidak bertanggung jawab.
Kita tidak memberikan hasil yang sesuai dengan harapan Allah sendiri dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, maka mari kita mohon berkat, mohon kepekaan hati, supaya dalam perjalanan hidup kita, pesiaran ini, ketika kita juga mengalami begitu banyak kelemahan, kita masih mau datang kepada Tuhan untuk bertobat. Dan juga dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan itu, kita akhirnya mampu berjalan, belajar menjadi sungguh-sungguh orang baik, menjadi pribadi yang baik, mau berkembang, tidak hanya berhenti sekarang ini, tetapi saya harus menjadi berkat bagi orang lain. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.